Guys, kemarin kan kita udah bahas nih tentang bagaimana George Soros kemungkinan menang dia melawan rejim Prabowo. Dan ini penting banget buat kita bikin karena apa? Negara kita sudah punya pengalaman kalah, takluk dan tunduk hancur lebur melawan George Soros di peristiwa 98. Nah, ini akan segera terulang lagi. Kenapa? Karena George Soros itu sudah mulai masuk ke Indonesia, sudah mulai menggerakkan kaki tangannya di Indonesia untuk menghancurkan rejim Prabowo. Nah, sebelum kita bahas strategi liciknya George Soros ya, kita harus tahu dulu George Soros ini siapa sih, karena di Indonesia banyak banget yang puja-puji George Soros, dijilat terus pantatnya nih, khususnya media-media anjing-anjing peliharaannya George Soros ini. Tapi udahlah, kita bahas dulu dari awal. Siapa sih sebetulnya George Soros ini? Banyak orang bilang, orang taunya oh dia orang Yahudi, pengusaha terkenal dari Amerika Serikat, oh dia Israel mania dan lain sebagainya lah. Kita ngobrol pakai data. George Soros itu memang betul orang Yahudi, tapi dia tidak lahir di Amerika. Dia terkenal sebagai pengusaha, filantropis, investor dari Amerika Serikat, tapi sebetulnya dia itu adalah orang Yahudi kelahiran Hungaria alias di Budapest. So George Soros itu lahir di Budapest tahun 1930 dan 14 tahun setelah George Soros lahir, tepatnya tahun 1944, terjadi perselisihan nih antara orang-orang Yahudi dan kelompok Nazi yang pada saat itu sedang menguasai Hungaria. Dan ini membuat George Soros serta keluarganya yang juga seorang Yahudi terpaksa berganti nama dari Swartz menjadi Soros. Jadi artinya nama aslinya George Soros itu sebetulnya adalah Swartz. Jadi George Swartz berubah menjadi George Soros supaya mereka tidak gampang dikenali oleh kelompok Nazi, so mereka bisa gampang kabur, tidak dibunuh. Nah, upaya George Soros buat kabur dari rejim Nazi itu berhasil karena di tahun 1947 George Soros dan keluarganya berhasil pindah dari Hungaria ke London di Inggris. Di sana dirinya bersekolah di London School of Economics. Sambil kuliah dia juga bekerja sebagai pelayan dan waiters di kereta api. Nah, saat lulus kuliah, George Soros kemudian memulai karirnya di industri keuangan sebagai trader dan analis di Singer and Friedlander. Dari sana dia kemudian pindah lagi untuk bekerja di beberapa perusahaan di London. Barulah kemudian di tahun 1956 George Soros pindah ke Amerika Serikat dan melanjutkan karirnya di industri keuangan sebagai manajer portofolio dan sebagai analis di beberapa perusahaan investasi seperti FM Mayer dan Wertheim & Co. Jadi George Soros itu cukup lama guys bekerja sebagai karyawan. Tentunya semua mayoritas orang pun bekerja sebagai karyawan dulu, termasuk Bill Gates, termasuk Steve Jobs. Baru kemudian ya di tahun 1970 George Soros akhirnya mendirikan perusahaan investasinya yang diberi nama Soros Fund Management, yang kemudian hari berkembang menjadi Quantum Fund. Nah, dari namanya lu mungkin berpikir wah ini kayak orang Cina ya bikin usaha bubur ayam kuantung. Enggak, ini Quantum Fund ini asli original punya George Soros guys. Ini enggak ada hubungannya sama bubur ayam favorit lu ya yang ada di kota ya. Nah, setelah sukses mendirikan perusahaan investasinya sendiri, barulah di tahun 1984 George Soros kemudian mendirikan Open Society Foundation. Ini adalah sebuah yayasan ya yang tujuannya George Soros itu untuk mendanai program sosial, demokrasi, HAM dan pendidikan di seluruh dunia. Bahkan dirinya dikenal telah menyumbang lebih dari 523 triliun untuk berbagai kegiatan amal.